Ini kan kita tahu nih bikin buku ya. Ya. Ada berapa buku total? Yang rendang itu ada beberapa versi. Ada versi bahasa Indonesia, judulnya Rendang Traveler. Kemudian ada yang versi bahasa Inggris namanya Rendang Minang Legacy to the World. Oke. Itu yang menang penghargaan Festival Buku Dunia. Wow. Rendang itu adalah bukan nama makanan, bukan Oke. hanya nama makanan, tapi proses memasak. Namanya marandang. Rendang itu tidak harus berempah. Kuasai makanan-makanan di daerah kalian, maka orang-orang ketika ingin tahu tentang makanan itu akan bertanya pada kalian. Uni Reno. Ya, Aduh, aku penasaran nih. Uni tuh makanan Padang apa sih yang paling Uni suka? nggak pakai tebak-tebakan ya. Aku nebak boleh? Boleh. Rendang. Ternyata kurang tepat. Apa tuh? Satu kali lagi, ayo apa? Gulai? Bukan juga. Bukan juga. Oke, nyerah kalau gitu. Aku paling suka soto Padang. Soto Padang. Soto Padang. Oh, malah ini ya. Malah nggak ada Nggak kepikiran. balado, nggak ada, iya. Benar. Apa yang bikin Aku suka spesial apa? soto Padang? Karena yang pertama berkuah ya, terus hangat pastinya. Oke. Terus kalau dipikir-pikir beberapa lauk-lauk yang ada di rumah makan Padang tuh ada di dalam satu mangkok. Oke. Oh iya. Ini jus Merdeka. Iya. Oke. Wow. Dari Semangka leci. ini apa nih? Semangka Nada leci. merah sama si sirsa. Sirsak. Oke. Makasih. Oke, makasih. Wah. Tapi ini nggak khas Padang pastinya ya. Iya. Tapi warnanya mewakili. lah. Warnanya mewakili. Meriah. Dan suasana 17 Agustus Betul, juga kan. meriah, Oke. meriah. Lanjut lagi Uni. Iya, Apa yang jadi- bikin spesial tuh? Jadi tuh ya di soto Padang itu kita ketemu dendeng, Oke. ya kan? Karena Oh, dia ada iya. taburan daging kering. Benar. Kita ketemu pergedel. Nah, pergedel kan juga salah satu lauk yang biasanya ada di rumah makan Padang. Iya. Gitu, kita ketemu pergedel. Kita ketemu sounnya. Kita ketemu kuah yang berrempah-rempah juga. Kan makanan Minang identiknya dengan yang rempah-rempah Betul. dan hangat. Kita ketemu nasi putihnya dong. Iya. Ya, dengan kerupuk pink-pinknya itu. Aha. Terus ada tambahannya, ada sambelnya. Ada Jadi sambelnya. ya, jadi pedasnya dapat, gurihnya dapat, hangatnya dapat. Mhm. Semuanya satu mangkok kecil. Oke. Tapi kalau dari sisi rempah-rempahnya sendiri, Hmm. soto Padang itu sebenarnya yang bikin khas tuh apa rempahnya di situ? Karena itu kata-katanya dalam masakannya adalah inspirasinya dari negara lain. Oh ya, gitu negara lain. Apa tuh? Jadi kita bisa bilang mungkin dari India. India. Ya, Oke. inspirasinya dari India, maka dia akan ketemu kapulaga hijau. Mhm. Nah, kapulaga hijau itu yang membedakan dari sop biasa. Iya, oke. Jadi di soto Padang itu ada kapulaga putih, kapulaga Jawa, kapulaga hijau, kemudian ada star anis. Pokoknya rempah-rempahnya lebih kuat Di daripada. situ ya. Oke. Selain itu apa lagi Uni yang Uni suka? Aku suka balado-balado. Aneka balado-balado. Semua ya. Semua balado. Oke. Mau balado hijau, balado merah, tapi paling menyenangkan kalau ketemu balado yang pakai minyak kelapa. Aduh, itu dah. Itu ya. Apa yang ngebedain balado warna merah sama balado warna hijau? Namanya beda apa gimana Uni? Cabenya. Cabenya. Iyalah, yang satu kan cabai hijau. Oke. Nah, kita biasanya bilangnya namanya lado mudo. Lado mudo. Iya, Itu jadi- yang hijau. Nah, hijau. Oke. Terus kemudian yang merah ya pasti dari cabai merah. Tapi namanya sama-sama balado. Balado. Jadi balado itu tuh kayak gini. Ayam balado. Iya. Ayam dikasih cabai. Cabe, betul. Jadi ba itu kayak wheat.
Batu wit. Wit. Oh. Batu wit atau bersama. Oh, gitu. Gitu. Kalau dia sendirian, namanya sambalado. Sambalado. Nah, kalau ayam dicampur sama si balado merah itu, atau sambal hijau atau sambal merah, namanya ayam goreng balado. Ayam goreng balado. Nah, tapi kalau sambalnya berdiri sendiri, namanya sambalado. Sambalado. Oh, ada maksud Ada, dan namanya. ada. Oke. Nah, aku suka waktu itu beli kayak dendeng gitu, terus dikasih sambalnya sambal hijau. Nah, tapi di situ tulisannya batoko. Batoko. Nah, itu batoko tuh jadi cabenya atau emang nama makanannya? Dendengnya. Dendengnya. Batoko itu diketok. Oke. Jadi batoko itu di. Kan tadi bilang ba itu kan kayak with atau bersama atau di. Batoko itu artinya diketok. Jadi kayak digeprek. Oke. Kayak digeprek ditok. Tok gitu batoko. Oke. Batoko itu ketok. Cek. Nah, jadi batoko itu dendeng, masaknya seperti biasa, tapi diketok terus dikasih sama sambal lado hijau. Menarik sekali. Uni, silakan minum dulu. Oh iya, Oke. benar. Biar kita nggak seret ya. Iya. Menarik nih. Ngomong-ngomong minuman, kalau di Minang ini khasnya apa sih kalau minuman sebenarnya? Banyak ya, tapi yang sekarang orang-orang lagi suka itu namanya teh talu. Udah pernah coba, Bang? Yang pakai telur itu? Bener. Udah pernah coba? Pernah. Suka? Suka sih, cuman nggak Suka yang atau? suka aja, Suka. tapi nggak yang kayak kalau tiap hari minum itu enggak sih kayaknya. Itu biasanya minuman pagi-pagi. Oke. Jadi bikin semangat gitu kali ya. Karena full banget kan, ada gulanya, ada telurnya, Iya. ada teh panasnya gitu. Jadi kayaknya minum itu tuh kayak kenyang, jadi cukup buat pagi-pagi. Selain itu apa lagi? Rata-rata tuh dari jus-jus gitu Jus-jus kan. ya kebanyakan jus-jus ya. Kayaknya kalau ke restoran Padang tuh melekatnya ini ya, alpukat biasanya. Iya, itu alpukat ya. Alpukat ya gitu. Nah, kita mau ada klarifikasi nih. Sebenarnya yang benar itu masakan Padang, masakan Minang, atau masakan Sumatera Barat, atau apa nih yang benar nih? Yang orang-orang tahu kan selama ini bilangnya masakan Padang. Betul. Tapi kita lebih suka dibilangnya masakan Minang. Kenapa? Karena Padang itu bukan Minang. Padang itu nggak mewakili. Nggak mewakili. Minang secara keseluruhan, Ya. tapi Padang itu ibu kotanya saja. Oh, Gitu. nanti yang di kota sebelah ngambek jangan-jangan. Bener, makanya kalau ngomong rendang, jangan dibilang rendang Padang. Rendang Minang. Sebutlah rendang Minang. Oke. Atau bilanglah kalau memang yang bikin orang Bukit Tinggi, bilang rendangnya dari Bukit Tinggi. Oke. Jadi harusnya di Indonesia nih, di Jakarta jadinya restoran Minang harus yang bener ya? Betul, ada satu restoran tuh kasih nama satu daerah gitu ya. Iya. Restoran nama daerah, Iya. tapi masakan Padang. Oh, Gitu. Jadi rancu. iya. Gitu. Nggak otentik lagi ya? Padahal kalau bisa membawa, katakan gini misalnya, nasi restoran Padang Bukit Tinggi, udah kebayang. Mungkin yang dibawa adalah masakan-masakan Bukit Tinggi. Masakan Bukit Tinggi itu kayak apa sih? Gitu. Misalnya ada itik lada mudo kah? Ada apa? Jadi khasnya Bukit Tinggi. Tapi pada akhirnya semua orang menyamakan masakannya itu harus masakan Padang. Uni, aku ada sesuatu nih buat Uni nih. Wah, apa itu? Penasaran. Silakan. Antara takut sama takut. Ini boleh ngintip dulu ya. Silakan. Wow. Wah, kok bisa sih kepikiran ini? Nah, itulah spesialnya. Ini siapa nih? Mata-matanya nih, risetnya nih luar biasa nih, sampai tahu hal-hal seperti ini. Tapi jangan timpuk tolong. Iya. Ini mirip sama yang buat lempar itu ya. Betul. Tapi ini gimana Ini nih? versi kecilnya ya. Versi Jadi ini kecil. namanya anak batu lado. Anak batu lado. Betul. Wah, tunggu. Sebelum aku cerita kita minum dulu nih kita nih. Boleh. Terima kasih. Ya. Kasih. Jadi namanya anak batu lado. Ya. Ibunya yang mana gitu kalau ini anaknya ya? benar. Anaknya mana, ibunya ya? mana? Ibunya itu adalah si Ulekan Ulekan itu yang gede. disebutnya yang gede, betul. ibunya. Sebenarnya dia punya saudara.
Oh iya, ada saudaranya. Siapa? Jadi dia punya dua nih, Oh, dua gitu. tipe. Gimana, yang gimana? satu yang bulat seperti Iya. ini, yang satu lagi agak lonjong seperti kalau ulekannya orang Jawa yang lesung. Iya. Kayak gitu ya. Heeh. Yang kayak yang lesung itu buat menumbuk. Jadi kalau kita giling cabai yang banyak, itu buat crush dulu untuk ngancurin. Oke. Buat halusinnya pakai ini. Ah. Jadi kalau orang Jawa misalnya nguleknya gini, gado-gado atau apa gini, kalau kita dua tangan. Harus gitu ya. Ya harus dua tangan. Kalau ini kan bulat gitu, gimana caranya? Sebetulnya dia agak lonjong sedikit ya. Oke. Jadi dua tangan tuh bisa muat. Gitu. Oh, Begini, ditarik lagi cabenya ke tengah. Diulek lagi. Kenapa ini berkesan sekali? Karena aku waktu itu kelas 1 SMP atau kelas 6, kelas 5 lah. Aku mulai diajarin sama ibuku untuk ngulek cabai. Gitu. Jadi kan suka bikin nasi goreng tuh di rumah. Ulek cabenya gitu kan. Ulek cabai. Dikasih lah cabai merah 2 atau 3 gitu atau 4 lah katakan. Dipatah-patahin, taruh di ulekan, terus suruh giling. Gitu. Kan suruh bikin nasi goreng nih, mau Iya. bikin nasi goreng. Usaha dulu katanya gitu ya. Oke. Diulek terus aku pikir udah cukup halus. Iya. Enggak, belum halus. Gitu. Jadi sampai biji-bijinya itu benar-benar nggak ada lagi. Jadi halus sampai bijinya udah sehalus itulah. Itu. Jadi ini pelajaran pertama untuk anak-anak perempuan di Minangkabau bisa ngulek cabai sampai halus. Apakah anak perempuan zaman sekarang di sana masih diajarkan budaya dan tradisi itu? Aku rasa diajarkan masih ya, Tapi kan teknologi berkembang ya. Nah, Sekarang banyak tuh alat-alat yang memudahkan. betul. Tapi perhatiin deh, alat-alat yang memudahkan itu sesungguhnya nggak semuanya bisa membuat biji cabai itu jadi hancur. Oke. Gitu. Jadi kalau ini kenapa dia menjadi dibanggakan? Karena gesekan antara dia dan si batu ulekan itu yang membuat biji cabai itu jadi hancur. Gitu. Jadi gesekan permukaan itu membuat si biji cabai jadi hancur. Beda kalau kita pakai mesin. Oke. Kalau pakai mesin itu putarannya kan cuma di situ aja. Grindingnya cuma di situ aja. Iya. Terus ditambah lagi kalau misalnya si pisaunya itu tumpul kah gitu kan, atau jumlahnya banyak cabenya, butuh effort, entah mesinnya panas untuk dia menjadi sangat halus. Oke. Nah, kita kan tahu misalnya mesinnya grade-nya yang paling bagus lah yang bisa membuat dia jadi sangat halus. Tapi kalau ini udah kita harus latihan. Ini kita udah mesen makanan tapi belum dateng ya Uni ya. Sambil nunggu gitu ya. Ada cerita hal menarik gak sih di makanan Padang ini nih? Iya, kan aku tadi bilang aku tuh suka soto gitu ya, aku suka soto. Sebenarnya yang menarik adalah soto ini makanan Minang atau makanan yang datang belakangan. Nah, gimana? Kalau menurut risetku nih, rata-rata makanan-makanan yang berbahan-bahan rempah-rempah itu di makanan Minang itu datangnya belakangan. Jadi ada pengaruh India ya. Oke. Ada versi yang bilang bahwa India atau pengetahuan masyarakat Minangkabau tentang masakan-masakan yang memakai rempah setelah adanya era perdagangan Belanda. Oke. Karena sebelum itu rempah-rempah di Minangkabau itu yang mengambil hasilnya adalah Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh dibawa ke Aceh, baru mereka trading. Oke. Jadi belum ada tuh pelabuhan terbuka. Nah, begitu kemudian Belanda, Inggris masuk ke pantai barat itu, mulailah resmi masuk tuh pedagang Arab, pedagang India, Kesana. sehingga pengetahuan-pengetahuan itu jadi terbuka. Oh, nambahin rempah, oh nambahin ini, nambahin itu. Nah, Oke. sekarang kalau kita bicaranya soal rempah, rata-rata di Minangkabau itu pasti keturunan India tuh peracik-peraciknya. Itu ya. Masih sampai sekarang. Tapi itu menarik sih Iya. di situ untuk kita ngulik-ngulik Iya, makanan bumbu. Si sate Padang nih, kita Iya. mau sate Padang ya. Sate Padang itu kan kita paling tidak mengenal tiga mazhab. Oke. Gitu ya, tiga mazhab. Gimana? Yang pertama itu yang Pariaman. Pariaman itu kuahnya merah. Kalau kita lihat Pariaman itu garis pesisirnya di situ ada Kampung Keling. Kampung Keling itu kayak perkampungan India. Oke. Gitu ya. Jadi kebayang pengetahuan rempah-rempahnya ada tambahan-tambahan dari India. Kemudian kita tahunya adalah Padang Panjang. Yang warnanya agak kecoklatan kuning itu. Kita tahunya sate masukur lah yang ngetop di sini. Oh iya. Ya, sate masukur seperti itu. Yang ketiga ada namanya
Dangung-dangung. Apa tuh, baru dengar tuh? Dangung-dangung itu sate Padang juga. Kuahnya hampir sama seperti si Padang panjang, kecoklatan kuning gitu. Tapi satenya, dagingnya itu dilumurin sama serpihan parutan kelapa. Oke, itu Gitu. belum coba deh kayaknya aku Ya, deh. dangung-dangung. Nah, di dangung-dangung itu pun banyak pendatang dari India. Oke. Kebayang nih, benang merahnya Berarti kayaknya ya. bener ya. Ya, kebayang ya benang Oke. merahnya ya. Terus mereka juga kalau kita ke Bukit Tinggi, mereka punya sate ayam dengan bumbu Iya. sate Padang. Oke, berarti kayaknya emang ada pengaruh. Cuman Iya. dia rubah tidak sesuai bubur lagi menjadi justru Iya, sate. betul. Menarik ya? Menarik Menarik. sih. Jangan dong. Wah, Kalau ini makan-makan apa? jangan berantem. Wah, iya ini. Ini masnya latihan berapa lama mas bisa jago bawa gitu mas? 7 bulan. 7 bulan dong. Oke, ini sorry kita geser ya. Udah taruh sini lagi Uni, Boleh, silakan. boleh. Wow. Wah, Wow, banyak wow, 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 sekali. wow, wow. Ini bisa berapa tumpuk nih sampai atas? Berapa tumpuk, Mas? Hah? 15 15 enggak, kalau piring. 15 piring di tangan. Kalau di atas ini ditumpuk lagi nggak boleh? Maksimal segini. Tiga tumpukan. Oke, gitu. Ini enaknya kayaknya kita ada lagi nggak nanti menunya? Oh, ada lagi. Wow. Wah, siap mas, ditunggu kalau Lanjut, gitu. lanjut, Mas. Ini Oke, namanya boleh. manantiang. 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 Iya. Oke, gimana? Jadi ini membawa makanan ini, kuncinya adalah kokohnya itu ada di tengah. Sini, Enggak, di tengah. di tengah. 1 piring, 2 piring, taruh penekanannya di tengah. Oke. 1 piring, 2 piring, taruh penekanannya di tengah. Oh, caranya gitu. Ya. Jadi mereka semua memegang, semua jadi full. Tapi nggak jatuh ke kanan kiri Nggak gimana? jatuh, nggak jatuh. Nggak Masa jatuh. sih? Betul. Coba. Aku Ayo. penasaran. Hmm, Nih. pegang dulu yang ini dong. Yang ini, Coba, gini. Mas, ini Mas. Kasih Oke. tahu Mas. Mana dulu nih? Taruh, dia taruh dulu deh. Taruh dulu, sambil kita belajar ya. Oh, kalau ini piringnya kecil nih. Hah? Apa bedanya piring kecil sama piring besar? Apa bedanya Mas? Bedanya ini buffet itu. Buffet. Ayam-ayaman ini Oh, dikecilin gitu toh. Terus ini piringnya kenapa ada ayamnya, yang lain nggak ada ayamnya nih? dari sana aja. Dari sana aja. Uni ada jawabannya mungkin. Aku nanyanya agak unik memang. Iya ya. Never stop, I'll get it if I want it. Uni, silakan lanjut. Ini culture seperti ini tuh asal muasalnya bagaimana atau ada yang bisa diceritakan? Ada yang bilang katanya Ristafel ya. Apa? Ristafel ya. Ristafel. Jadi Apa? dihidangkan semua, kita bisa pilih. Ya. Gitu. Karena juga aku nggak tahu, mungkin ada pengaruh itu ya. Karena Belanda kan sempat masuk ke Sumatera Barat cukup lama. Oke. Untuk perdagangan atau untuk kemudian mereka kerja paksa kopi waktu itu. Mhm. Jadi mungkin memang ada pengaruh itu. Memberi makan besar. Oke. Ditambah lagi polanya kita sebetulnya atau beberapa tempat justru nggak ada ini. Iya Nggak sih, ada nggak menghidangkan. ada. Kayak Benar, misalnya benar. nasi kapau, Betul. itu nggak ada dihidangkan seperti ini. Nah, Iya, nasi kapau itu apa Betul. lagi Uni? Tahan dulu, kita lanjutin dulu nih. iya. Oke. Jadi ya ini, jadi kita bisa pilih apa yang kita mau. Nanti kita tinggal bayar apa yang kita ambil aja. Oke. Gitu. Nah, tapi masing-masing restoran punya regulasi lain-lain ya. Iya. Ada yang 1 piring 1 lauk. Tapi ada restoran-restoran 1 piring itu 2 lauk. Nah, kalau ngambilnya cuma 1 gimana? Ya dibayar apa yang kita ambil aja. Oh, aku pikir tuh selama ini kalau dia taruh 3, aku ngambil 1 harus bayar 3-3-nya. Kalau kayak gini diambil separuh, ya Nggak kita mungkin mesti dong. ya nggak mungkin kan, Nggak bayar mungkin, 1, benar. gitu ya kan. Kalau ini Atau nih, sayur deh, kalau kita ngambilnya cuma sedikit aja, ya dibayar 1. oh tetap, Ya. oh gitu. Nah kalau, oke, kebayang, kadang suka bikin deg-degan di situ tuh. Ini bayarnya gimana nih gitu kan, buat yang nggak tahu ya, Betul. kayak gitu. Terus aku penasaran gini Uni, ini tahu dari mana si abangnya yang dia taruh tiba-tiba ngitung-ngitung bener aja gitu? Tahu dari mana tuh gimana? Iya, misalkan kita ngambil apa, dia tahu dari mana, kan udah hilang nih menunya nih, si Oh, dia lauknya. hafal. Dia hafal menu-menu yang ada di situ. Dia hafal ya? Dia hafal, terus paling tidak dia tahu ada apa yang ada di situ yang dia kasih ke kita.
Oke, kan kadang nih sajian suka beda-beda tuh. Enggak. Apa yang ada di situ ada di sini. Pasti. Iya. Oh, gitu. Atau mungkin yang ada di situ nggak ada di sini yang kita request. Artinya kita regular Nambah. customer. Iya, misalnya tuh kita tahu banget nih. Oh, kita maunya misalnya gulai telur, sesuatu yang nggak ada, mungkin ada di situ. Iya. Tapi sesuatu yang nggak biasa dia kasih ke tamu misalnya gitu. Oh. Atau ada lagi yang mereka kadang-kadang merasa bahwa oh ini makanan-makanan yang disukai oleh orang banyak ketika datang ke sini. Nah, Tahu nggak apa yang nggak ada di sini? apa ya? Yang kita mesti minta dulu. Oh, itu gulai cumi ya? Emang ada gulai cumi ya tadi di sana? Nggak tahu sih, kayaknya biasa itu makanan yang kalau aku pesan di aplikasi makanan itu, pesan makan, itu selalu paling cepat habis. Oh, yang gulai cumi, yang diisi gulai pakai telur. Tahu, Oh, pakai tahu tahu. telur itu kalau nggak salah ya. Iya. Itu cepet banget habisnya tuh. Yang nggak ada di sini adalah Apa? ayam pop. Apa? Ayam pop. Kenapa nggak ada di sini? Karena kita harus order dulu, Hah? baru dia sajian. Oh, nggak langsung gitu? Nggak langsung. Nah, ayam pop sendiri itu ada dua macam. Gimana? Apakah dia goreng dulu nih versinya, atau memang langsung yang berkuah. Oke. Yang berkuah baru dia bawa ke meja sini. Oke. Saatnya kita makan nih. Akhirnya. Satu Dari kita piring. ngobrol ya, Iya. keasikan makan. Sebelum kita mulai, ini Oh iya, etikanya apa ya. saja? Kalau di Minang ini ada etika nggak sih? Makannya tuh yang benar gimana? Sambil aku ambilin nasi ya? Boleh. Boleh nggak? Ayo, mana piringnya? Terima kasih. Cukup, sedikit cukup. aja dulu. Oke. Eh, Kasih. kalau makan yang seperti gini, Ya. sebetulnya sih kalau ngomong etika nggak ada ya. Nah, kalau acara adat gimana? Kalau udah selesai, Hmm? tuan rumah menunggu tamu selesai. Tuan rumah menunggu tamu selesai. Betul. Jadi Oke. kalau udahan, Ah, tapi tamunya masih makan, ah. dia nggak boleh cuci tangan. Oke. Begitu tamunya cuci tangan, oh berarti udah selesai. Oke, Kita oke lanjut ya. lagi. Rendang, ada rendang basah, ada rendang kering. Yang aku tahu itu. Nah, ada apa lagi nih versi-versinya? Ada rendang dare, ada rendang pesisir. Apa rendang dare? Rendang dare pakai Apa K. tuh? Darek. Dare. Dare. Kayaknya Oh, nggak keluar. keluar. Rendang dare itu adalah rendang-rendang Hah? dari daerah pegunungan di Minangkabau. Oh gitu. Ya. Jadi Minangkabau itu awalnya adalah di daerah-daerah di dalam. Jadi bukan Padang, bukan Pariaman sesungguhnya. Aha. Bukit Tinggi, Payakumbuh, Oke. Batu Sangkar. Dari situ. Itu daerah-daerah. Oke. Biasanya mereka itu minim rempahnya. Minim rempah. Sekarang di Jakarta banyak sekali yang restoran-restoran besar gitu kan Iya, iya. jualannya nasi kapau. Nah, itu apa bedanya? Kapau itu adalah negeri. Kapau tuh negeri. Negeri deket sama Bukit Tinggi, Aha. namanya Nagari Kapau. Bentar, nagari atau negeri ini maksudnya kota atau pulau atau apa? Bukan. Dia kayak daerah. Daerah. Entah kelurahan, mungkin seperti itu ya. Kapau Itu kota namanya. ya. Oke. Nah, kota. Nah, Dan bedanya? bedanya di lauk, ada lauk yang wajib harus ada kalau dia menyandang nama kapau. Apa tuh? Dia ada gulai tambunsu, si gulai yang usus itu Yang tuh. khusus itu? Terus rendangnya rendang ayam, Oke. jadi bukan rendang daging. Aha. Terus dia ada namanya sayur kapau. Sayur kapau. Kapau. Kalau kita kan di sini biasanya sayurnya nangka, cubada. Nah, kalau dia ada sayur kapau. Kapau tuh Sayur sayurnya kapau apa? itu isinya rebung Mhm. dicampur sama nangka. Rebung, oke, nangka. Ada kacang panjangnya. Mhm. Terus ada satu lagi lobak singgalang. Lobak singgalang apa tuh? Lobak singgalang tuh kayak kol, tapi yang bagian luarnya ini daunnya warna hijau. Mhm. Lobak singgalang. Oh Itu gitu. sayur kapau. Terus dia punya gula dendengnya yang kering. Mhm. Ditambah lagi biasanya baladonya itu pakai bunga bawang. Tahu bunga bawang?
Bunga bawang. Jadi Daun bawang apa bunganya? enggak, bunganya bawang itu loh yang kayak tombak itu, yang Iya. ada bunga putihnya di pojoknya. Heeh. Nah. Kan susah dapetinnya. Tapi di sana banyak. Sana banyak. Sana banyak. Oh gitu. Gitu bunga bawang. Terus dia punya rendang, jadi kayak kerupuk-kerupuknya gitu. Itu namanya rendang daka-daka. Jadi rendang dari singkong. Rendang tapi dari singkong. Ya, rendang Oke. daka. Jadi kerupuk-kerupuknya. Terus, ya paling tidak 5 itu, 5 lauk yang bedain sama nasi padang. Oh, gulai ikan bertelur. Gulai ikan bertelur. Ya, ikan mas yang bertelur. Tuh wajib tuh, Harus ada. harus ada. Oke. Gitu. Kalau nasi padang ya biasa mewakili Iya. kesukaan orang-orang Benar, aja gitu benar, kan. benar, Tapi benar. kalau kapau itu ditambah Harus lagi. ada itu ya. Tambah lagi penyajiannya beda. Kalau Gimana? rumah makan padang kan kita dihampiri nih sama lauk pauk. Iya. Kalau nasi kapau kita nunjuk kayak nasi rames. Kayak Kita warteg. nunjuk gitu ya. ya. Terus kita ada bawa udah pakai piring isi lauk pauk. Nggak ditunjuk, nggak Nggak ada kayak gini. diinin. Nggak ada. Oh, nasi kapau itu ya. Nggak ada. Oke. Ini yuk kita makan yuk. Yeay. Tadi kan aku dikasih kejutan ya. Aku punya kejutan ya. Oh ya? Kejutannya ini ada hubungannya sama sambal. Sambalado. Kan Oke. kalau sambalado itu dia bisa berdiri sendiri. Iya, betul. Oke? Kalau rumah makan Padang biasanya sambalnya tuh sambalado hijau. Mana dia? Gini kan? Sambalado hijau ya? Iya, ini. Nah, coba angkat ke atas deh. Oke. Sesungguhnya di Minangkabau, sambalado itu macam-macam. Ah. Salah satu yang bisa ditambahkan ke dalam sambalado adalah ada yang bisa nebak nggak ya? Halo, Fatih bisa nebak ini apa? Ini apa? Singkong. Iya kan singkong ya. Kayak singkong ya? Ya, dibuka dong, lalu dicium aromanya. Bau tulang. Bau tulang, bau Iya. lemak ya. Sumsum. Iya. Sumsum, bau sumsum. Iya, bau sumsum ya. Mm-mm. Ya. Jadi itu tulang kaki Beneran? sapi, betul. Tulang beneran. Tulang beneran. Tulang kaki sapi dikeringkan. Boleh aku pegang? Boleh. Aku makan boleh? Boleh Tulang aja. ya? Boleh. Kalsiumnya banyak tuh. Iya, tulang bener. Tapi ini bisa dipotek gini nih, Uni. Bisa dong, kan kering ya. Ah, tulang mesti digoreng. Biasanya digongseng dulu, terus dicampurin ke sambal. Tulang apa sih? Tulang rawan? Atau tulang apa sih? Tulang kaki sapi. Aku mau mengidentifikasi wangi bunga, Oh iya, serius. susu, sumsum, Iya, betul. dan ada atau bunga apa ya ini ya? Ada ininya lah. Tapi serius ini aku baru pertama kali sih ini. Iya. Dan Terus gimana? di Batu Sangkar, di daerah Batu Sangkar, mereka itu punya sambal lado yang khas. Hmm. Menambahkan pahatan tulang kaki sapi. Ya, kaki sapi ini yang udah bersih dari daging-dagingnya segala macam, mereka jemur sampai kering. Habis itu mereka pahat jadi kayak white coklat gini, ya kan? Habis itu mereka gongseng nih sampai jadi kering, agak warnanya jadi coklat. Habis itu bikin sambal lado, dimasukin ke dalam sambal. Gitu, jadi difermentasi nanti kita bisa masak kayak sayur, kita nambahin sedikit. Jadi ada rasa itu sebenarnya untuk menambah gurih. Ini sih karena aku baru pertama kali nemu Menambah yang gurih, begini. iya, betul. Oke. Jadi paling seneng tuh kalau misalnya kita ke daerah-daerah kan berusukan ke pasar ya. Aha. Jadi kita ketemu macam-macam bahan-bahan yang kita nggak ketemu di daerah-daerah lain, termasuk kayak ini si tulang dan itu udah jarang yang bikin. Bayang sih. Ya udah jarang yang bikin. Kerja keras banget gitu. Tulang dikeringin dulu, habis itu dipahat, baru dijual. Itu kerja keras sekali sih. Udah jarang yang bikin. Unik. Lanjut lagi Uni, yuk. Silakan. Ayo. Saya kalau makan gini ya, pinginnya tuh kayak kita habisin dulu. Udah kenyang, baru ngobrol. Baru ngobrol. Tapi kalau udah kenyang, biasanya apa? Ngantuk. Bengong. Ngantuk. Uni, aku ada tebak-tebakan buat Uni. Bukan tebak-tebakan sih, Apa pilihan. lagi? Ya. Oke. Jawabnya cepet oke. ya. Oke, pilih mana? Ayam goreng apa ayam bakar? Ayam goreng, Sambal hijau apa sambal merah? sambal hijau.
Rendang apa daging cincang? Rendang, Ayam pop apa ayam gulai? ayam pop, Telur dadar apa telur bulat? telur bulat. Nah, kenapa tolong jelaskan? Pertanyaan tadi apa? Ayam panggang atau goreng ayam apa ayam bakar? Aku suka ayam goreng karena dia kering. Oke. Ya. Terus yang kedua, Sambal hijau apa sambal merah? buat aku sambal merah. Kalau merah itu identiknya sama balado. Oh, Gitu. karena Jadi, itu ya. Iya, jadi aku lebih suka sambal lado hijau. Kalau rendang apa daging cincang? Rendang udah pasti lah ya rendang, karena proses masaknya panjang, rempah semuanya masuk, bumbu dan meresap masuk ke dalam. Jadi aku lebih suka rendang. Pun rendangnya rendang dare ya, yang tanpa rempah-rempah. Yang tanpa rempah-rempah. Betul. Ah, Terus, oke. Ayam pop apa ayam gulai? Aku lebih suka ayam pop karena ayam pop itu nanti kalau diterusin masaknya atau digorengnya panjang lebih lama, jadinya ayam goreng. Tapi bumbunya beda kan? Enggak, semuanya sama aja tau Pak. Itu fun fact-nya loh. Oh gitu. Jadi pergi ke rumah makan Padang nih, cari yang ayam popnya nggak pakai santan, Iya. tolong gorengnya yang lama. Jadi ayam goreng. Ya, Pak. Oke, menarik. Kalau telur dadar sama telur bulat, enakan mana? Karena di orang-orang Minang atau orang-orang Padang, biasanya telur bulat itu digoreng lagi. Oke. Jadi udah direbus, digoreng, baru dibalado. Jadi dapat efek goreng-gorengnya juga. Uni, di restoran Padang Merdeka ini, Uni lebih suka menu yang mana nih? Karena tadi udah diambilnya di antara tebak-tebakan tadi tuh ya. Aku menyebutkan rendang ya. Oke. Jadi kelihatan kan di piringku tuh ada rendang. Betul. Iya, karena aku tuh kan sekarang tuh bikin dokumentasi aneka macam rendang di beberapa tempat. Di beberapa rumah makan Padang, di beberapa warteg katakan gitu. Jadi pokoknya rendang-rendang versi-versi mereka. Iya. Jadi aku bisa membayangkan seperti apa mereka masaknya, bumbu apa yang mereka pakai gitu. Dan buat aku di Padang Merdeka ini salah satu rendang yang bisa aku pastikan bahwa mereka dimasaknya lama, restingnya bener karena bumbunya meresap. Ada yang kadang-kadang ketemu di dalamnya tuh dagingnya kayak daging rebus. Oke. Jadi warnanya masih abu-abu, bumbunya cuma di bagian luar aja gitu. Kalau ini ya di Padang Merdeka ini kelihatan kok bumbunya meresap sampai ke dalam. Itu yang Umi suka ya. Oke. Oh, belum selesai. Ini apa nih? Puding Srikaya. Oke, makasih. Ayo Uni silakan. Apa ini ya? Puding Srikaya. Ini Srikaya nih yang mana nih? Yang warna oranye apa yang warna hijau? Karena yang aku tahu Srikaya tuh ada dua identik ya. Betul. Buah Buah Srikaya. Srikaya sama yang itu tuh yang pakai telur itu tuh. Iya, selai. ini yang pakai telur. Ini yang pakai telur. Sama-sama pakai telur sih. Apanya? Yang mana? Yang Dua-duanya. ini sama yang selai itu. Yang selai juga pakai telur kan? Iya betul. Cuma biasanya yang setahu aku nih, kalau Srikaya Minang itu warnanya merah, coklat. Oh ya? Karena pakai gula aren. Nah ini hijaunya Ini gimana? versi Palembang lebih saya nih. Versi Palembang. Ah. Oh gitu. Tapi sama, kayak ini ditambah agar ya, karena pudingnya tadi mereka bilang pudingnya. Iya. Iya, ini ada agarnya ya. Ini pakai santan ya Uni ya? Aslinya ya pakai santan. Dan telur. Ya, Hmm. enak ya, nggak terlalu manis ya. Iya. Enakan yang manis atau enggak? Segini cukup nih. Segini cukup ya? Oke. Terus dessert kalau di Minang selain ini apa lagi Uni? Agak rancu ya, antara Gimana? dessert sama snack aja tuh macam-macam ya. Orang bilang snack itu adalah martabak. Martabak. Nah, terus? Jadi kalau bilang dessert, ini bisa dibilang dessert. Tapi ini juga bisa dibilang snack juga. Jadi secara spesifik mau dibilang dessert itu apa, mungkin buah-buahan jatuhnya. Gitu, karena apa yang disajikan atau apa kayak gini, kayak Srikaya ini bisa dibilang dessert, bisa juga dibilang kayak kudapan. Aku tuh inget banget sama ini, bubur kampiun. Wah, itu enak banget. Dan dia tuh ada yang kayak begini, Ya. tapi tuh dia pakai adas manis. Ya itu Srikaya, makanya aku bilang Tapi warna coklat. ini nggak ada. Nggak ada, makanya aku bilang ini seperti versi Palembang. Oh, yang itu yang pakai adas itu yang Pakai yang adas aslinya manis. ya. Adas manis itu menarik loh. Gimana? Karena nggak semua orang tahu tentang adas manis kan. Ya.
Terus dan itu biasanya resep-resep tua, orang-orang tua yang tahu bahwa tambahin adas manis Oke, gimana? daripada menambahkan biasanya gini. Kita mau mana dulu nih? Bubur kampiun dulu ya. Bubur kampiun dulu deh. Oke, bubur kampiun itu kenapa namanya kampiun? Ada yang bilang namanya dari kata champion. Ada dua versi. Dulu ada perlombaan Oke. bikin bubur. Bikin bubur. Datanglah peserta ibu-ibu yang biasanya memang jualan bubur. Dia mau ikut lomba nih. Terus datangnya terlambat. Ada orang yang kreasinya bubur ini, bubur itu lah segala macam. Dia datang terlambat. Akhirnya dia satuin lah bubur-bubur jualannya dia. Bubur sumsum, bubur kacang hijau, bubur ketan hitam dan dia campurin, dia kasih ke jurinya. Menang. Jadilah namanya champion. Terus akhirnya jadi kampiun. Oh, itu tahun berapa itu lombanya? Ada lah, nanti kita googling ya, kita cari ya. Nah, ada juga yang bilang bahwa memang karena semua bubur ada di situ, jadilah dia kampiun, jadilah dia champion. Jadi semua bubur memang ada di situ. Iya sih, karena itu kayak semuanya ada di situ. Sampai roti tawarnya ada, kadang-kadang kayak pacar Cina juga ikut kadang-kadang. Roti tawar? Roti tawar? Oh, aku belum pernah nemu tuh pakai roti Ada tawar. pakai roti tawar. Terus ada pakai ketan ya kan? Iya. Ada ketan, ada kolak, semuanya ada di situ. Benar. Termasuk si serikaya. Betul. Nah, serikayanya kan biasanya warnanya coklat. Benar Gulanya coklat. gula aren, gula merah ya. Dan ada adas manisnya Ada itu. manisnya. Nah, kalau resep-resep bilang kan ditambahin cengkeh, ditambahin kayu manis. Tapi sebetulnya aku merasa semua itu bisa diwakilkan sama si adas manis. Karena dapetin manisnya, dapetin pedesnya, ya kan di adas manis. Dan harus hancur, kan digiling, atau digiling kasar, terus dimasak bareng sama si gula arennya, baru disaring. Oh, baru disaring. Baru disaring. Iya, karena kalau aku mencium ya, aku ngerasa sih itu lebih ke adas manisnya kuat sekali. Kuat daripada si kayu manis atau daripada si cengkeh gitu segala macam. Benar. Jadi nambah adas manisnya itu rasanya udah selesai, udah kelar gitu loh, bisa dapetin si serikaya yang enak. Oke. Selain ini bubur kampiun, ada apa lagi yang hidangan penutup yang enak dari Minang, khas Minang? Minuman tadi udah ya, kita ngomong teh talua ya. Talua itu ya. Teh talua. Terus kalau kudapan kadang-kadang ada juga yang nambahin si pisang besantan. Pisang besantan tuh yang kayak gimana ya? Pisang besantan itu pisang masih dengan kulitnya. Dibakar, ditaruh di pan gitu, dibakar sampai pisangnya bisa matang nih ya. Iya. Habis itu dikeluarin isinya, ditambahin sama santan encer. Di atasnya dikasih roti gabin, biskuit gabin, crackers. Oke, cracker. Udah, itu bisa buat jadi penutup, atau juga bisa buat sarapan, atau bisa juga jadi kudapan. Jadi kita udah rancu nih, makanan-makanan yang mana yang bisa starter, mana bisa dessert ya. Karena semuanya sama-sama bisa dimakan. Seru ya. Iya. Aku lancar loh nih. Kenapa? Lancar nih. Apanya? Makan serikaya. Seneng ya, suka ya? Iya. Oh, ini kan kita tahu nih bikin buku ya. Iya. Ada berapa buku total? Yang rendang itu ada beberapa versi. Ada versi bahasa Indonesia, judulnya Rendang Traveler. Oke. Kemudian ada yang versi bahasa Inggris namanya Rendang Minang Legacy to the World. Oke. Itu yang menang penghargaan Festival Buku Dunia. Wow, selamat. Gurman Award, ya makasih. Terus aku kemarin bikin buku collab sama Tastemade Indonesia, sama Nugraha, seorang ilustrator. Cerita tentang sejarah nasi kapau di Jalan Keramat. Oh, Senen, dekat pasar Senen ya. Betul, cerita. Oke. Jadi kita riset sampai ke dapur-dapur mereka. Kita minta mereka, boleh nggak kita masuk ke dapurnya? Kadang-kadang kan dapur tuh area private ya. Betul. Mereka nggak mau kita datang dan diludihnya segala macam. Sampai mereka bilang boleh jam 4 misalnya gitu, jam setengah 4 ya nyampe, bilang gitu, setengah 4 pagi tuh. Oke gitu, datang kita lihat prosesnya segala macam. Jadi itu yang terakhir buku, kira-kira itu. Nah, dari di buku-buku itu, kira-kira ada ini nggak sih kayak resep rahasia atau hal-hal yang kayaknya nih orang lain pada nggak tahu nih kebanyakan nih masyarakat umum. Apa dan di buku yang mana? Aku mau ngasih tahu pertama sebetulnya ketika bikin buku rendang adalah rendang itu adalah bukan nama makanan, bukan hanya nama makanan, tapi proses memasak.
namanya marandang, Iya. gitu ya. Proses menihilkan air. Jadi rendang itu makanya jadi awet. Nah, di buku itu ditulisnya bahwa proses tahapannya itu ada 3, levelnya ada 3. Pertama bikin gulai dulu, level kedua jadi kalio, level ketiga baru namanya jadi rendang. Oke. Ditambah lagi aku mau kasih tahu bahwa rendang itu tidak harus berempah. Ada rendang versi dare, ada rendang versi pesisir. Nah, kalau ngomongin si level-level, sesungguhnya di depan meja kita ini ada nih level. Apa Aku tuh? mau kasih tahu sesuatu yang membuat orang bisa bikin rendang ketika mereka pulang dari rumah makan Padang. Gimana? Sebentar nih, kita singkir-singkirin dulu ya. Oke, butuh bantuan? Boleh. Yang boleh, mana boleh. yang mana yang mau diunjukin? Yang ini diambil si rendang ayam. Oke. Kemudian kita ambil rendang, Mana ini lagi? gulai ayam nih. Ini apa Enggak, gitu? ini nih, Yang itu. gulai ayam kan itu ya? Oke. Betul. Nah, Ini ada 4 biasa. nih berarti ya? Betul, enggak, ini geser nih. Oh, ini nggak usah? Ini pindahin nih, karena bentuknya sama nih, sama-sama dada ya. Oke, sip. Oke, ini geser sini. Aku berikan ini padaku, Mati berikan itu padaku. Silakan. Oke, Satu lagi. apa lagi? Ini bisa dibilang namanya membuat rendang ayam, levelnya semuanya ada di rumah makan Padang. Oke. Jadi kalau kita beli gulai ayam, ini gulai nih. Iya. Gulai, kalio, level kedua adalah kalio, Oh, level maksudnya ketiganya itu. baru rendang. Kebayang. Jadi kalau kita pergi ke rumah makan Padang nih, Iya. kita mau take away atau bungkus, beli gulai ayam, dimasak yang lama di rumah, dipanasin terus, kita bisa bikin rendang ayam. Jadilah serendang ayam itu. Rendang ayam. Oke. Gulai daging ada nggak sih kalau di Padang? Jarang ya, tapi Jarang ya? biasa, iya gitu lah. Aku mikirnya kira itu biasanya. gulai daging, Hmm. beli jadinya ntar rendang. Ya. Atau beli gulai ikan dimasak terus jadi rendang ikan. Oke, pokoknya harus gulai aja. Ya, karena stasinya seperti ini. Kalau kikil bisa nggak ya Uni ya? Bisa. Jadi karena rendang kalau kikil karena- kayaknya. Iya, jarang tuh. Kalau nggak mungkin nggak pernah ya, nggak pernah ketemu, nggak pernah ketemu ya. Nggak pernah ya? Iya. Oh jadi penasaran. Nanti coba. Boleh dicoba. Jadi gimana Uni? Apa nih intinya kira-kira dari obrolan kita hari ini? Iya ya, kita udah makan, udah dessert, udah cerita-cerita. Yang aku tuh punya cita-cita ya, bahwa anak-anak muda sekarang juga ikut mendokumentasikan makanan-makanan daerah mereka. Daerah manapun lah ya. Iya. Kuasai makanan-makanan di daerah kalian, maka orang-orang ketika ingin tahu tentang makanan itu akan bertanya pada kalian. Gitu. Jadi bukan cuma sekedar bilang enak atau legend atau hidden gem, Iya. tapi coba cari tahu tentang bahan bakunya, para pembuatnya, atau bagaimana si pembuat itu terinspirasi untuk bisa bikin makanan seperti itu. Itu tulis, dokumentasikan atau videokan sehingga kita punya dokumentasi makanan Indonesia yang lestari. Jadi nggak hilang kira-kira dokumentasi. Gitu ya kurang lebih ya. Bener begitu, cita banget itu. Oke Uni, thank you banget. Makasih, Makasih Mbak Fatih. waktunya. Ya, Seru sama-sama. banget. Jarang-jarang nih makan makanan Minang bersama orang Minang dan juga pakarnya langsung. Terima kasih juga aku udah diundang bisa cerita-cerita di sini.